Halo, selamat malam. Horas, jua-jua, bantak rina, jua-jua. Ada baiknya kita mulai mendefinisikan ulang terkait hal-hal yang harusnya kita lakukan atau sikap kita yang sebenarnya kepada orang-orang yang kena COVID begitu kira-kira. Perlu definisikan ulang. Karena apa yang terjadi di Kecamatan Silain, Sumatera Utara benar-benar membuat kita mulai bertanya mengenai kemanusiaan. Anda coba bayangkan, seseorang yang diduga terpapar COVID, lalu kemudian karena adanya dugaan bahwa dia akan menyebarkan terhadap orang lain, misalnya begitu, lalu masyarakat di situ mulai melakukan pemukulan dengan alat-alat, baik itu kayu dengan yang lain, misalnya begitu, lalu melakukan kekerasan. Itu menjadi pertanyaan lebih lanjut kepada kita. Apakah itu benar-benar menjadi cara kita untuk menangani orang-orang yang terpapar COVID? Kita bisa bicara mengenai kemanusiaan, tapi kita lebih baik sebenarnya menanya hati kita kemudian, apakah itu layak dan patut? Saya pikir itu tidak layak. Bagaimanapun bersalahnya orang, maka kita tidak bisa menghakimi dia sendiri. Itu adalah asas. Namanya kalau di bahasa Belanda Ekenrichting begitu ya. Tidak boleh kita melakukan penghakiman sendiri. Maka kalau ada orang-orang yang tidak tunduk terhadap PPKM atau hal-hal yang diatur terkait dengan penanganan corona hari ini, maka kita harus melapor dong ke orang-orang terkait. Kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan melanggar hukum. Maka kita kaji hari ini terhadap video yang viral itu, di mana orang-orang kemudian memukulinya. Lalu kabar terakhir di beberapa media mengatakan bahwa dia luka begitu ya. Kita tidak tahu apakah itu luka berat atau ringan. Kita kemudian sekarang bertanya, bagaimana aspek hukumnya? Masyarakat Indonesia, kalau kemudian begini ke faktanya, di mana banyak orang memukuli satu orang, misalkan itu beberapa orang, tapi dilakukan oleh banyak orang, maka ini bisa mengarah kepada pengeroyokan, begitulah kira-kira. Sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP. Ini berbeda loh dengan penganiayaan pada umumnya. Kenapa berbeda? Karena kalau pengeroyokan itu dilakukan oleh beberapa orang beramai-ramai begitu kira-kira. Kita ukur nih, apa sih aspek hukumnya, apa dampak hukumnya begitu kira-kira ya. Bagi orang-orang yang melakukan itu, kita kaji. Kalau pasal 170 dikatakan bahwa ancaman terhadap mereka yang melakukan itu adalah 5 tahun 6 bulan penjara. Anda bayangin, Anda bisa ditahan saat itu juga kalau Anda melakukan itu 5 tahun 6 bulan. Lalu kemudian di ayat kedua ke 1, karena misalkan begini, ayat kedua itu dibagi di dalam 3 hal. Ada ayat 2 ke 1, ayat kedua ke 2, ayat 2 ke 3 begitu ya. Ayat 2 ke 1, kalau dia kemudian mengakibatkan luka-luka, maka ancaman pidana penjaranya adalah 7 tahun. Luka-luka saja loh. Kalau pengeroyokan berakibat pada luka-luka 7 tahun. Kalau kemudian itu mengakibatkan luka berat, maka itu pidana penjaranya 9 tahun. Kalau kemudian berakhir kepada maut atau matinya si korban itu 12 tahun. Anda coba bayangkan betapa beratnya itu. Karena memang hukum kita melindungi orang-orang yang korban, begitulah kira-kira. Jadi mulai sekarang kita mulai berpikir, mulai mengontrol emosi. Jangan sampai menyesal. Sebab sekuat apapun kita, kalau sudah di kantor polisi, kalau sudah di penjara, kalau sudah dipidana, maka rasa-rasanya itu menjadi hal yang memalukan begitu ya, bagi keluarga kita, bagi kita, lalu kemudian masa depan kita. Jadi kita mulai sekarang adalah perlu kiranya sadar hukum, mengontrol diri, mengontrol emosi, dan bertindak sebagaimana yang ditentukan oleh hukum, dan paling penting adalah hati nurani. Jadi itu menjadi penopang hidup kita. Kita mesti bertindak dengan hati nurani. Demikian, terima kasih. Oke, gitu.